Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 164 ayat 1 sampai 3, ya Tuhan tiap jam. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu, kita mengerahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Inilah kami, ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, umat-Mu, dalam persiapan Tuhan kemarin, yang datang Tuhan membawakan hidup kami kepadamu dengan kerinduan kami kepadamu, ya Bapa.
Kami datang Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, terimalah Tuhan pujian kami ini, penyembahan kami ini kepadamu sebagai duka yang harum ya Bapa. Untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, berkati juga umat-Mu yang belum hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau merawat mereka. Bapa, kiranya Engkau juga ya Bapa yang hadir dalam ibadah kami pada saat ini. Dari awal jalan sampai kesudahannya, Engkau yang berkuasa ya Bapa, waktu tebus kami dengan darah yang kudus. Ampunkan kami Tuhan akan segala dosa kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah dosa kepada kami. Bapa, ini doa kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 141 ayat 1 sampai 3, sepanjang jalanku diiringi Yesus. Lebih lambat, ulangi lagi instrumennya. Lebih lambat. Pembacaan epistel pada minggu pagi hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan Yesus.
Kristus bagi jemaat sekalian. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuhnya yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Berbahagialah orang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Gloria Patri. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu ya Bapa, yang senantiasa selalu menyertai kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang sudah kami alami di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan pada saat ini kami bersyukur, apapun yang terjadi Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami alami juga ya Bapa, kiranya ya Bapa Engkau berkati kami pada saat ini dalam ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melawat kami dalam ibadah kami ini ya Bapa, sehingga kami Tuhan
menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Hati kami biar tertuju kepadamu saja, ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kami yang Kau mati dari kayu salib Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami mau berdoa mohon kepadamu kiranya Tuhan Engkaulah yang berkati umat-Mu di tempat ini di dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Biarlah Tuhan menolong agar umat-Mu boleh bekerja dengan sukacita, boleh bekerja dengan giat untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga masing-masing ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa mohon kepadamu biarlah kiranya Tuhan membukakan jalan bagi umat-Mu di tempat ini yang belum dapat pekerjaan. Selagi mereka menanti-nantikan Tuhan umat-Mu menanti-nantikan pekerjaan, biarlah Tuhan umat-Mu tetap Tuhan di dalam Engkau menjalankan ya Bapa kehidupannya, melakukan apa yang benar dan baik di hadapan-Mu dan menjauhkan apa yang jahat di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk situasi saat ini Tuhan yang masih dilanda COVID. Kami percaya Bapa, Engkau Bapa senantiasa memberkati, melindungi umat-Mu yang berseru bersandar kepadamu Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami tahu Bapa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik kepunyaan-Mu dan kami percaya Tuhan firman-Mu Bapa. Apapun juga itu Tuhan tidak dapat Tuhan menghalangi kasih setia-Mu kepada kami, tidak dapat memutuskan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini Tuhan di dalam segala Tuhan usaha dan pekerjaannya agar bangsa kami ini boleh menuju menjadi negara yang lebih baik. Tuhan berkati dan bimbing kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semuanya Bapa kami serahkan dalam kasih-Mu. Bapa, kami mau juga mau berdoa untuk orang tua kami di tempat ini yang usinda ya Bapa, kiranya berkati ya Bapa, berkati dengan kesehatan, kekuatan. Biarlah di masa usindanya orang tua kami Tuhan boleh menjalani kehidupannya dengan sukacita, beria-ria, puji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi orang tua kami masing-masing yang tidak bersama kami apabila ada sakit penyakit. Kiranya Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan orang tua hamba Tuhan sedang terbaring sakit. Kiranya Tuhan pulihkan, sembuhkan ya Bapa, kuatkan tubuhnya ya Bapa. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa untuk firman yang akan ditabur oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menjadi berkat bagi kami. Kiranya Engkau Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapa. Demikian juga kami umat-Mu, jadikan mana yang subur agar kami Tuhan boleh mendengar firman-Mu. Firman-Mu tinggal tetap di hati kami, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan melalui gereja. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani Mengkoris nomor 214 ayat 1-3. Apa yang kita sembahkan? Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kami berdoa nama-Mu kepada orang berdosa, hingga semua puji-Mu dan muliakan nama-Mu. Kembali ke ayat 1 kita nyanyikan pujian ini. Apa yang
Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Allah memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkannya pada hari ini, memberkati setiap kesehatan dan pekerjaan kami, bahkan memberkati persembahan kami ini. Kiranya kami dapat pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Allah saja. Bapa kami yang di sorga, kami membawakan persembahan persepuluhan dari keluarga Bapak W. Pangaribuan Boru Simangunsong. Kiranya Allah memberkati persembahan persepuluhan ini, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarga dan rumah tangganya, memberkati anak-anaknya, dan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadanya, bahkan menjauhkan daripadanya belalang pelahap. Kami juga berdoa untuk ucapan syukur dari Chelsea Napi Kepulu. Kiranya Allah juga memberkati masa depan dan kehidupannya, memberkati apa yang menjadi kerinduan dan cita-citanya. Biarlah Tuhan apa yang dia kerjakan semuanya mendatangkan kebaikan. Seluruh persembahan kami Tuhan, baik sekolah minggu, sel group, pemuda, bahkan ucapan-ucapan syukur yang ditransfer melalui rekening gereja maupun yang kami hantarkan, kiranya Allah juga memberkatinya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus saja, karena kita akan mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi nyanyian rohani metodis nomor 114 ayat 1 sampai 3, "Ya Yesus, Ku berjanji." Kau selalu dekat.
Hari ini kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya ketika firman Allah kami dengar, kami benar siap mendengarkannya dengan baik. Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami dan mengerti di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, shalom. Masih semangat? Amin. Ya. Jadi sebenarnya memang panas, tapi tidak mengurangi kita untuk serius ya mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita membuka dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang pertama, Ibu Bapak membaca ayat yang kedua. Pada ayat yang ke-8 kita bersama-sama membacanya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dibuka orang bercengkrama dalam api lawan Bapa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penubuhan sidi bisa dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, ada Pak Chelsea di sini, confirmation, ya, adalah bagian dari pengakuan iman dalam banyak gereja. Kata sidi itu berasal dari Sanskerta yang berarti penuh atau sempurna. Jadi mungkin kita selama ini nggak tahu apa sih sidi itu. Semua orang bilang sidi ya. Artinya ketika Chelsea diteguhkan hari ini, itu berarti dia sudah menjadi jemaat yang penuh, yang sempurna, kan begitu. Jadi tidak dibangun-bangunin lagi mau ke gereja, bangun kok Chelsea, sudah mau jam 8 ini, nggak seperti itu ya. Jadi dia sudah lebih matang, kan kira-kira begitu. Nah, pada kebanyakan gereja setelah melakukan katekisasi, jadi katekisasi itu khusus Alkitab. Tidak ada dikatakan di situ khusus Alkitab itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi yang namanya khusus Alkitab itu terus. Sebenarnya itu bisa terjadi mulai dari kelas 2 SMP. Lalu jangan berpikir, wah masih kecil anakku kelas 2 SMP sudah belajar katekisasi. Di situ kan dia belajar. Kalau kita belum lihat dia dewasa, tambah lagi setahun. Belum lagi dewasa, tambah lagi setahun. Sampai dia benar-benar dewasa, kan begitu ya. Datanglah si Chris, aduh gak usah lah di gereja Metodis Taman Kebalen, 5 tahun baru disidikan. Gak seperti itu ya Chris? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apabila seseorang telah menerima penubuhan sidi secara gerejawi, itu berarti keanggotaannya sudah penuh. Kalau sekarang si Chelsea ini masih persiapan dia, ya. Dan pengakuan sidi juga merupakan pernyataan bahwa janji orang tua untuk membesarkan anaknya sesuai dengan firman Tuhan telah ditepati. Sampai sang anak percaya kepada
Yesus Kristus. Artinya pada waktu dia dibaptis anak-anak kan orang tua yang bawa ini. Diserahkan ini sama Tuhan. Didaftarkan dulu namanya supaya tercantum lagi tuh di dalam kerajaan sorga. Tapi jangan hanya dibawa, bapaknya gak datang. Ya kan begitu, banyak kayak gitu kan, sudah dibaptis gitu ya. Cakep-cakep lah bapaknya, mamanya pakai cakep-cakep. Dibawanya aja anaknya ke gereja, sudah dibaptis, gak ada lagi muncul bapaknya sama mamanya. Anaknya yang didorong-dorong ke gereja. Gila kau, nah ini persembahan kau, ada bapak taruh di atas TV. Tapi bapaknya tak datang. Ya kan, kira-kira seperti itu. Jadi ketika diserahkan ya, sampai sekarang ya diserahkan. Kan begitu, sudah ditepati gitu ya. Melalui pendokuan sini seseorang diterima sebagai jemaat yang bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pelayanan jemaat dan diizinkan ikut dalam perjamuan kudus. Jadi nanti di awal Agustus si Chelsea sudah ikut perjamuan kudus dia. Langsunglah dia bilang sama si Gaby, dadah kau deh, kau belum bisa mendapatkan roti dan anggur. Kan kira-kira seperti itu. Sebenarnya bukan itu sih sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya ketika kita menjadi jemaat penuh, ada tanggung jawab kita. Yang pertama apa? Di dalam disiplin gereja metodis tanggung jawab pertamanya apa? Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Kemudian yang ketiga apa lagi? Rajin mengikuti setiap kegiatan-kegiatan gereja seperti ibadah cell group, ibadah kebaktian pemuda kalau dia pemuda, kemudian ibadah-ibadah P2MI kalau dia bapak-bapak, dan kebaktian PWMI. Yang keempat, wajib membawa persembahan persepuluhannya setiap bulan. Dan yang kelima apa itu Chelsea? Janji dan tanggung jawab jemaat penuh. Memberikan ucapan syukurnya ke gereja. Itu janjinya kalau kita baca dalam disiplin gereja metodis. Makanya Bapak Ibu, di gereja metodis itu ada aturan. Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba kok dia nggak terdaftar lagi. Kan pernah begitu. Sudah 6 tahun dia nggak pernah ke gereja. Tiba-tiba maaf ini, meninggal lah. Keluarganya ada satu meninggal. Tak kenal kita. Ini siapa ini? Kan begitu. Gak kenal kita ini. Bagaimana ini? Nah, kenapa? Akhirnya kita harus melihat. Kita harus melihat dan jangan langsung berpikir bahwa gereja memecat. Tidak ada gereja memecat. Kita akan lihat dulu ada aturan main di dalam gereja kita, yaitu apa? 2 tahun berturut-turut tidak hadir. Ketika terus dikunjungi, tidak hadir juga, misalnya, maka kita akan serahkan kepada konferensi resor. Itu satu. Yang kedua, mungkin dia nggak hadir, tapi persepuluhannya ada, itu juga nggak berlaku. Kita juga nggak perlu soal materi di situ, tapi jiwa. Jadi dilihat juga nanti dari situ pertimbangannya, persembahannya kemana, sudah nggak hadir, persepuluhannya pun nggak ada, persembahannya pun nggak ada, sudah dikunjungi berkali-kali, tidak juga datang, maka kita yang tahu gereja metodis itu apa? Diserahkan kepada konferensi resor. Resorlah nanti yang memutuskan apakah yang bersangkutan ini dikeluarkan dari keanggotaan dalam gereja tersebut. Jadi tidak ada haknya Pak Gultom, haknya saya, haknya ibu Mama Chelsea untuk memberhentikan jemaat tersebut. Itulah janji daripada jemaat penuh. Jadi jatahnya itu ibarat kata 2 tahun ya. Ya kalau Pak Jo hafal banget itu. Setahu saya gereja metodis itu Bu 2 tahun. Benar ya Pak Jo ya? Itu hafal sekali. Nah, kemudian orang yang telah lepas ini dianggap telah dewasa secara iman. Mengapa? Karena dia sudah banyak mendapatkan pengajaran tentang firman dan pengenalan akan Kristus. Dan selama Chelsea hampir 2 tahun dia pemecah rekor terlama belajar CD di GMI persiapan teman ke Balen, ya. Dia sudah belajar dengan hamba Tuhan sama seperti dia belajar di bangku sekolah. Dia di sana dididik, diuji, dibina secara mental dan imannya. Siapa itu Allah Bapa, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Roh
bagaimana dogmanya. Harus tahu. Jadi nggak sekedar CD. Ya. Kalau sekarang saya tanya kepada anak-anakku yang sudah katekisasi CD yang dulu, belum tentu tahu bagaimana dogma gereja Metodis. Tapi kalau anak-anak CD sekarang kita ini, mereka sudah tahu apa itu dogma dari Metodis, apa itu, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Allah, bagaimana dunia ini diciptakan dan lain-lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Orang yang lepas CD tidak perlu lagi, bukan berarti orang lepas CD itu tidak perlu lagi untuk belajar firman. Ya, jadi ujian yang terberat sebenarnya orang yang belajar CD itu bukan pada waktu dia belajar. Setelah kau selesai Chelsea, itu berarti ujian yang terberat dalam hidupmu adalah bagaimana Chelsea bisa mempertahankan imannya sampai akhir hidupmu. Nah, jadi orang yang telah lepas ini sesungguhnya mereka memikul beban moral, mental, spiritual yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Sebab sebelum lepas ini perangainya atau sikapnya bahkan imannya dianggap masih kanak-kanak. Kini Chelsea sudah dianggap dewasa dari sisi iman, karena akan ada lepas ini pada hari ini. Dewasa dalam artinya begini, dalam iman sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Chelsea sudah tahu bagaimana dosa dan yang tidak disukai oleh Tuhan. Sudah tahu mana yang Tuhan mau dan mana yang Tuhan tidak mau. Sudah tahu mana yang Tuhan benci dan mana yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Dan kalau kanak-kanak kita tidak tahu bagaimana membedakannya. Kalau sekarang dewasa iman itu berarti kita sudah bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lepas ini bukan berarti juga orang tua. Banyak sekarang kan salah tafsir orang, berarti dosanya tidak lagi ditanggung. Itu tak ada itu. Banyak itu dipasarkan, berarti dosamu sudah tidak ditanggung lagi ya sama orang tua. Saudara, ketika kita lahir, ketika kita hidup sampai dengan sekarang itu, baik pun jemaat persiapan, itu berarti kita sudah menanggung dosa kita masing-masing. Tidak ada si Chelsea menumpang dosa dengan mamanya. Gak ada yang mau jadi orang tua kalau kayak gitu. Kalau 12 anaknya, satu bandel, satu ini, tak masuk surga mamanya gara-gara anaknya. Gak ada begitu. Belum sini, anaknya bandel kali. Ya kan, tiba-tiba terjadi apa-apa sama anaknya, mamanya gak masuk surga gara-gara menanggung mamanya. Gak ada seperti itu. Jadi konsep itu salah. Ya, jadi kalau namanya belajar sini itu berarti dia sudah menjadi jemaat penuh, dia sudah dewasa di dalam iman, dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi sejak kita dilahirkan, bahkan kita menjadi jemaat persiapan sekarang ini, kita sudah tahu sebenarnya apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tetapi dikukuhkan kembali di dalam katekisasi pada hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang yang mengikuti upacara sini. Apakah dia mengaku percaya akan Allah Tritunggal? Apakah dia mengaku bahwa firman Allah yang dia pelajari membimbing hidupnya pada jalan keselamatan? Apakah dia mengaku untuk menolak segala dosa dan tindakan yang bertentangan dengan firman? Apakah dia mengaku dan mau untuk mengikuti segala bentuk ibadah dan persekutuan dalam gereja? Dan tentunya untuk semua pertanyaan yang tadi saya sampaikan, seseorang harusnya menjawab dengan kata apa? Ya, saya mau dan mengakui. Tuhan kiranya menolong saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus untuk Chelsea, karena ini adalah hari peneguhan siri, ingatlah firman Tuhan pada hari ini. Tinggallah di dalam Tuhan. Di luar Allah kau tidak dapat berbuat apa-apa. Juga kepada kita semuanya. Di luar daripada Tuhan kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Di luar daripada Tuhan kita tidak akan mampu untuk berbuah. Karena itu melekatlah terus kepada Tuhan.
Jangan berhenti sampai dengan apa dikatakan di situ. Iman CD. Ya, sekarang anak-anak CD rajin share group. Sampai Pak Guntur bilang, kok cuma saya yang ikut share group. Ini saya agak sedikit iklan ini Pak Guntur. Ya. Marilah bapak-bapak, pemuda, ya, ibu-ibu, gereja ini bukan milik P3MI. Kalau semua kita berpikir, cuma P3MI nggak datang laku, habislah gereja ini. Ini milik kita semuanya. Tanggung jawab kita ada. Ketika Bapak Ibu diterima menjadi gereja di sini, itu berarti siap mengikuti segala kegiatan-kegiatan gereja untuk dimuridkan. Tidak hanya cukup pada hari Minggu, tapi dalam kebaktian lainnya. Gak apa-apalah ada Zoom. Ya kalau memang seperti Pak Jo berada di luar daripada tempat sini, tidak apa-apa, ikuti secara Zoom. Tapi kalau kita berada di dalam lingkungan kita di sini di Bekasi masih bisanya kita tempuh, datanglah. Ya, datanglah. Ya, marilah kita bersama-sama supaya Pak Gultom tidak merasa sendirian selalu. Kan begitu. Tidak hanya didampingi oleh P3MI karena Pak Gultom memang koordinator P3MI. Kan begitu ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, datanglah di dalam ibadah share group kita. Karena itu tanggung jawab kita, ya. Jangan datang pas kita menjadi penerima tamu. Saya agak unik lihat gereja kita di tempat ini. Pas ditaruh nanti keluarga daripada Sonia, baru datang bapak mamanya. Setelah selesai tak ada lagi. Marilah Bapak Ibu, ikutilah karena memang itu tanggung jawab kita sebagai jemaat penuh. Ya, poin yang ketiga itu mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang ada dalam gereja, termasuklah itu share group, termasuklah itu kebaktian keluarga, termasuklah itu kebaktian P2MI, PWMI, dan termasuklah itu kebaktian P3MI. Itu tanggung jawab kita sebagai jemaat penuh ketika kita belajar sini di tempat ini. Makanya ketika saya mengajar ke anak-anak sini, saya agak sedikit berbeda. Hampir 19 tahun saya menjadi pendeta. Bukan teori yang selalu saya ajarkan kepada mereka, tapi lebih kepada praktek. Artinya apa Bapak Ibu? Saya menginginkan anak-anak kita menjadi generasi yang akan memenuhi gereja ini. Baik itu kebaktian share group, ya, baik itu kebaktian-kebaktian yang lainnya. Semoga anak-anakku sama si Chelsea tidak memiliki iman CD. Pas CD baru datang kebaktian share group. Sudah lepas CD, lepaslah semuanya. Ya, jadi harapannya selesai CD, ujian yang paling besar adalah apa? Bagaimana kita mempertahankan ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Mau dan turut serta di dalam pemuritan di dalam gereja ini supaya kita terus bertumbuh, berbuah dan melekat terus kepada Tuhan. Karena di luar pada Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Allah yang kami boleh dengar pada hari ini. Ajarkanlah kami untuk memahami dan mengerti, dan biarlah hidup kami selalu melekat terus kepada Tuhan, supaya kami berbuah, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Secara khusus untuk Chelsea yang hari ini akan peneguhan CD, Tuhan berkati dia dan Tuhan tolong dia untuk dia dewasa di dalam iman, sudah tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau dia menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan diberkati dalam masa depannya. Juga anak-anak kami yang masih belajar CD pada saat ini, kiranya Allah juga memberkati mereka. Tuhan, kami pada hari ini sepakat berdoa untuk anak kami Ferdi. Sudah 2 hari ini dia demam dan belum turun Tuhan. Kasihanilah dia. Angkatlah penyakitnya Tuhan. Berkatilah obat bahkan air putih yang dia makan dan minum, agar itu dapat membuang segala penyakitnya. Setiap racun-racun atau apapun yang tidak baik dalam tubuhnya, itu dapat dibuang dengan air putih dan dapat dibuang dengan obat yang dia makan. Bahkan makanan memberikan vitamin
kekuatan bagi tubuhnya. Kami berdoa biarlah pada hari ini anak kami boleh keringat Tuhan, dan demamnya bisa kembali sembuh, dan dia bisa mengikuti kegiatannya lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kami persilakan untuk Happy Chelsea Betaria Napi Tebulu untuk maju ke depan menghadap kepada jemaat. Di sini deh. Oke, ya. Bapak Ibu, dia hampir 2 tahun belajar katekisasi khusus Alkitab. Dan kita doakan supaya dia tetap kuat di dalam imannya sampai seumur hidupnya. Dan dia di hadapan Bapak Ibu dan sidang jemaat tempat ini, dia akan mengakui pengakuan iman rasuli bahwa dia percaya akan Tritunggal Allah itu. Kami persilahkan. Kanan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang yang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dia akan juga mengikrarkan tentang 10 hukum Taurat, supaya di dalamnya dia tahu bagaimana hormat kepada orang tua. Kami persilakan. Hukum Taurat. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi yang pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan sesuatu pekerjaan engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu atau istrinya, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, jadi biasanya orang membaca 10 hukum Taurat singkat-singkat. Tapi saya bilang kau harus hafal secara lengkap supaya kau ingat sampai seumur hidupmu. Dan dia akan menghafalkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Karena dia suku Batak, saya menyuruh dengan doa Hale ya manami dalam bahasa daerah. Alamanami nadi banua bijang, saya pindah badia magormu, saya roma harajaonmu, saya saut malomoni roham. Leon matuhami di banua tongaon songon nadi banua bijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami
kami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa to kami. Una kami to gihon tu pamunjunan, palua mahami sian pangago, kai hodo nampuna harajaon, doho tagogoon, rodi asa ngapon saleleng nilelena. Amin. Ya, supaya anak-anak kita ini tidak lupa akan daerahnya. Ya, saya nggak tahu yang CD yang lalu, tetapi anak-anak kita harus tahu daerahnya dan harus hafal. Kalau mereka balik ke kampung, mereka harus paling tidak bisa mengucapkan doa Bapa kami sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi inilah ujian terakhir dari anak kita, Chelsea Napitupulu. Dan hari ini kita akan melangsungkan peneguhan sidiknya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita ikuti dan kita dapat mengikutinya dengan tenang. Mohon saya dibantu Pak Manuru. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja itu adalah milik Tuhan yang akan dipeliharakan hingga akhir zaman untuk menyelenggarakan kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan dan hukum gereja, serta memelihara persekutuan dan kemuritan Kristen, membangunkan iman orang-orang percaya serta pertobatan dunia. Di dalam segala tempat sekalian manusia berdiri dengan kebutuhan akan kekayaan anugerah yang dibagikan oleh gereja itu sendiri. Saudara-saudara, Chelsea yang berdiri di sini adalah orang yang sudah menerima baptisan suci, telah mempelajari sifat-sifat hak dan tugas serta tanggung jawab seorang Kristen, dan telah dididik mengenal ajaran dan tujuan gereja Metodis. Mereka datang dan memohon izin untuk memasuki persekutuan yang suci ini. Sekarang, dengan takut akan Tuhan, kita akan menanyakan kepadanya sesuai dengan iman dan tujuannya, sehingga kita dapat mengetahui bahwa ia layak diterima masuk ke dalam persekutuan gereja Metodis Persiapan Taman Kebalen, Bekasi. Happy Chelsea Betaria Napitupulu. Saudari datang untuk mencari persekutuan dengan jemaat di tempat ini. Kami sangat bergembira karena saudara bermaksud untuk turut serta mengambil bagian dalam hak, tugas, serta tanggung jawab keanggotaan dalam gereja ini. Sebelum saudara diterima dengan resmi, saudara harus memperbarui sumpahmu, mengakui imanmu, serta menyatakan tujuan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudari mau di hadapan Allah dan sidang jemaat ini dengan hikmat memperbarui janji dan sumpah yang telah diperbuat pada waktu engkau dibaptiskan? Saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Apakah saudari mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Saya mengakui Tuhan menolong saya. Apakah saudara menerima dan mengakui iman Kristen seperti yang tertulis dalam kitab Injil Tuhan Yesus Kristus? Saya mengakui dan menerima, kiranya Tuhan menolong saya. Maukah saudara tetap setia kepada Gereja Metodis Indonesia serta membantunya dengan kehadiranmu selalu, dengan doamu, dengan persembahanmu, dan dengan pelayananmu? Saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Silakan berlutut.
Happy, Chelsea, Betaria, Boru, Napi Tepulu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Semoga Tuhan melindungi engkau dengan anugerahnya yang surgawi dan dengan rohnya meneguhkan engkau di dalam iman dan persekutuan dari pengikut-pengikut yang setia dari Yesus Kristus pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu memohon berkat dan anugerah-Mu ke atas saudara-saudara kami yang telah mengaku iman mereka di hadapan-Mu. Berikan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk hadir menunjukkan jalan yang benar bila mereka jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Tuhan kiranya menguatkan mereka di dalam iman, agar mereka selalu menang dalam menghadapi pencobaan. Berilah ketetapan hati kepada mereka di dalam pengabdian diri, setia kepada Tuhan dan gereja, sehingga mereka menjadi teladan yang baik kepada semua orang. Dengarkanlah doa kami demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada Bapak Ibu yang hadir sidang jemaat di tempat ini, saya menyerahkan kepada kasih dan pemeliharaan saudara-saudara, yaitu Chelsea yang telah kita terima menjadi anggota sidang Kristus pada hari ini. Hendaklah kiranya saudara berusaha untuk meneguhkan kepercayaannya dan menetapkan pengharapannya serta menyempurnakannya di dalam kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Chelsea, Napi Tepulu, kami bergembira menerimamu menjadi saudara dalam gereja persiapan Taman Kebalen Bekasi pada hari ini. Dari sekarang ini, engkau berhak penuh dalam gereja ini. Kami ingin supaya engkau mempergunakannya dengan baik sebagai pernyataan kasih persaudaraan. Maka atas nama jemaat ini, saya mengulurkan tangan, memberikan salam kepada saudara sambil berdoa, kiranya saudara tetap dalam bilangan anggota gereja yang setia sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menerima Happy Chelsea Betaria Napi Tepulu menjadi jemaat penuh dalam gereja Metodis Persiapan Taman Kebalen. Oleh karena itu, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita memberikan tepuk tangan. Silakan duduk. Nanti saja, biarkan kita yang ini. Karena itu kami meminta mewakili dari majelis Bapak Gultom memberikan salam, memberikan dan kemudian dari P3MI mewakili yaitu Chris, dan mewakili dari P2MI dari Bapak Siburian, dan mewakili daripada jemaat yaitu Ibu Jo, dan mewakili dari Usinda yaitu Opung Chelsea untuk memberikan salam kepada Chelsea maju ke depan. Selama hampir 2 tahun, maka saya akan membacakan penilaian untuk anak kita ini. Yang pertama, sikap dan tingkah laku. Amin. 85. Kehadiran, kerapihan dan kesungguhan dalam mengikuti katekisasi. 85. Amin. Yang ketiga, catatan dan paper. 85. Amin. Ujian 82 B+. Hafalan dan bacaan Alkitab 90 A. Praktek pelayanan ibadah minggu dan segrup dibagi dengan majelis yang sudah menyerahkan nilai-nilainya. Semuanya total 83, yaitu B+.
dan wawancara nilainya 80 B+, maka total dari penilaiannya 590 bagi 7 nilainya B+. Itulah nilai daripada bagian penilaian belajar katekisasi CD Happy Chelsea Betaria Napitupulu. Gereja Metodis Indonesia, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jemaat GMI Persiapan Taman Kebalen, Resor, Sungai Yordan, Bekasi, Distrik 3, Wilayah 2. Nomor 1, SS GMI PTK 7 2022. Hari ini GMI Persiapan Taman Kebalen tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 telah menerima penubuhan CD atas nama Happy Chelsea Betaria Napitupulu, tempat tanggal lahir Bekasi 15 Januari 2004, tanggal baptis 5 Desember 2004, anak dari Bapak, mohon maaf disebutkan ya Mak, Riswanto Perdamaian Napitupulu, Ibu Renta Kulto. Penubuhan CD ini dilayani oleh Pendeta Linda Mutiara Lumban Tobing, pimpinan jemaat Pendeta Linda Mutiara Lumban Tobing. Ayat CD-nya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah ayat CD anak kita ini. Sebelum dia mengambil, ada 5 ayat CD yang saya berikan ke dia. Saya menyuruh dia untuk berpuasa terlebih dahulu supaya ini menjadi pegangan bagi hidup dia. Dan oleh karena itu, tidak lepas dari semuanya itu firman Tuhan yang harus berakar terus dalam kehidupannya. Kami minta untuk Bapak Gultom untuk menyerahkan Alkitab ini. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah berarti kita sudah menyerahkan anak kita ini menjadi jemaat penuh dalam gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu kepada Allah beri puji. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.